Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel ini. Terima kasih saya ucapkan pada sahabat semua yang telah berkenan mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Kali ini mari kita bahas soal kompetensi teknis guru bahasa Indonesia untuk persiapan P3K tahap 2. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Ada sebuah teks eksplanasi, ini merupakan teks kelas 8 SMP. Yang ditanyakan adalah bagian teks eksplanasi tersebut di atas yang merupakan interpretasi terdapat pada kalimat. Jawabannya adalah yang E, 7 dan 8. Baik. Interpretasi merupakan bagian penutup dari teks eksplanasi. Bagian teks ini bersifat opsional, artinya bersifat pilihan dan bukan keharusan. Teks penutup ini merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Baik, kita ingat kembali bahwa struktur teks eksplanasi adalah identifikasi fenomena yang berisi pernyataan umum, kemudian ada rangkaian kejadian yang berisi deretan penjelas, kemudian ada ulasan yang merupakan sebuah interpretasi. Lanjut ke soal nomor 2. Ada sebuah teks yang ditanyakan adalah teks deskripsi klasifikasi di atas memiliki kesalahan yang terdapat pada kalimat kelima. Perlu kita ketahui bahwa kalimat klasifikasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, adanya kata-kata tertentu di dalamnya, misalnya kata-kata antara lain, digolongkan, terdiri atas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua bersifat informatif, artinya kalimat berisi informasi-informasi yang bersumber dari fakta yang dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga berisi penggolongan suatu hal. Artinya penggolongan bisa berdasarkan karakteristik, ciri, atau indikator lain. Nah, kenapa jawabannya kalimat kelima yang memiliki kesalahan pada kutipan ini? Baik, kalimat kelima ini bukan merupakan ciri dari tumbuhan monokotil, namun merupakan contoh tumbuhan monokotil. Bukan merupakan ciri, melainkan contoh. Mari kita lihat pada bagian ini. Tumbuhan jenis ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, akar serabut, kemudian yang kedua batangnya tidak berkayu, yang ketiga bercabang dan mempunyai ruas-ruas, yang keempat daunnya memanjang dan tulang daun yang memanjang juga. Nah, yang kelima, ini bukan merupakan salah satu ciri tumbuhan monokotil, melainkan pisang, tebu, rumput, dan lain sebagainya ini merupakan contoh tumbuhan monokotil, bukan merupakan ciri. Seharusnya kalimat kelima masih menyebutkan ciri tumbuhan monokotil. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Ada sebuah teks prosedur. Yang ditanyakan adalah yang menjadi tujuan teks prosedur di atas adalah. Jawabannya yaitu C. Mengganti aki lama dengan aki baru. Baik, ini sudah nampak pada kalimat pertama Untuk mengganti aki lama dengan aki baru, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah, ini sudah terlihat bahwa tujuan teks ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah mengganti aki lama dengan aki baru. Baik, bagian tujuan dari teks prosedur ini berisi tujuan dibuatnya teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan diperoleh. Nah, biasanya informasi tersebut juga tergambar dalam judul namun pada kutipan ini tidak ada judulnya. Maka kita perlu membaca kalimat pertama pada teks tersebut. Lanjut ke soal nomor 4. Ada sebuah teks narasi yang berjudul Gempa Bumi. Isi teks narasi 3 paragraf tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Baik, jawabannya adalah
Iya, yang A. Seseorang mengalami peristiwa gempa bumi dalam perjalanan dari kota Mataram ke rumah. Walaupun gempa bumi itu menyebabkan kerusakan besar terhadap rumah-rumah penduduk, keluarga, dan warga kampungnya tidak satupun yang terluka serius. Baik, dalam menyimpulkan, ya, hal yang penting dilakukan itu adalah menemukan informasi pokok tiap paragraf, kemudian merangkai informasi pokok tiap paragraf tersebut. Baik, kalau hal seperti ini saya rasa Bapak Ibu Guru sudah sangat mahir ya melakukan kegiatan menyimpulkan. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Pernyataan umum teks eksplanasi di atas terdapat pada kalimat yang A1 dan 2 ini merupakan pernyataan umum dari sebuah teks eksplanasi. Ya, salah satu bagian struktur eksplanasi adalah identifikasi fenomena yang dituliskan dalam pernyataan umum atau identifikasi tentang fenomena. Nah, pada kalimat 1 dan 2 ini merupakan bagian pernyataan umum atau identifikasi fenomena, sedangkan kalimat 3 dan 4 ini sudah merupakan bagian penggambaran rangkaian kejadian. Lanjut ke soal nomor 6. Ada sebuah teks diskusi yang ditanyakan adalah bagian teks diskusi yang merupakan bagian pendahuluan terdapat pada kalimat jelas 1 dan 2. Baik, untuk struktur teks diskusi yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi pernyataan untuk membatasi topik, latar belakang topik, dan sudut pandang yang berbeda yang akan dibahas. Nah, pendahuluan ini terdapat pada kalimat 1 dan 2. Kemudian struktur yang kedua ada isi. Nah, isi ini biasanya berisi 2 atau 3 paragraf atau kalimat dengan argumen setuju beserta alasannya. Kemudian 2 atau 3 paragraf dengan argumen atau kalimat tidak setuju atau kontra beserta juga dengan alasannya. Kemudian pada kalimat 3 dan 4 ini sudah menunjukkan ya bahwa kalimat 3 ini adalah argumen kontra, sedangkan 4 adalah argumen yang bersifat pro. Nah, sedangkan kalimat 5 dan 6 ini merupakan argumen pendukung bagian isi. Kemudian bagian struktur yang ketiga adalah simpulan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Ada sebuah kutipan cerita fabel ya. Yang ditanyakan adalah penggalan cerita fabel di atas merupakan bagian struktur fabel. Struktur fabel yang dimaksud adalah D. Resolusi. Baik, kita ingat kembali bahwa struktur bagian fabel ada 4. Yang pertama orientasi, jelas ini pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Kemudian ada komplikasi yang berisi konflik atau permasalahan. Kemudian dalam komplikasi ini juga menuju ke klimaks ya atau puncak konflik. Kemudian ada resolusi yang merupakan pemecahan masalah, dan terakhir ada koda yang berisi tentang perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita fabel tersebut. Lanjut ke soal nomor 8. Ada sebuah puisi berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Yang ditanyakan adalah maksud puisi tersebut adalah jawabannya yaitu yang C. Menceritakan tentang penantian. Kita tahu dari mana bahwa puisi ini tentang penantian. Baik, kita perhatikan rintik rindunya. Pada frasa rintik rindunya ini kita asumsikan sebagai sebuah penantian ya. Yang namanya penantian ini pasti ada kerinduan di dalamnya. Lanjut ke soal nomor 9. Ada sebuah dialog yang ditanyakan adalah dialog di atas menggunakan bahasa Indonesia ragam. Formal. Sejauh mana Kementerian Pendidikan sudah mengantisipasi terjadinya kebocoran soal UNAS? Dialog yang kedua, di samping melalui pengawasan ketat selama penyusunan dan pencetakan, pendistribusian soal juga dikawal oleh sejumlah pihak, termasuk petugas dari kepolisian. Nah,
Ragam bahasa yang digunakan adalah formal, ya. Ragam bahasa formal cirinya menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, jelas menggunakan ejaan yang disempurnakan, atau sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kemudian menghindari unsur kedaerahan. Itu dia ciri ragam bahasa formal. Lanjut ke soal nomor 10. Ada sebuah teks yang ditanyakan adalah bahasa yang digunakan pada teks tersebut termasuk ragam bahasa. Jawabannya yaitu iya, D, ilmiah. Baik, ragam bahasa ilmiah ini cirinya yang pertama menggunakan kata atau istilah non-figuratif, kemudian menggunakan kalimat-kalimat efektif, menghindari bentuk persona atau pengakuan dengan tujuan untuk menjaga objektivitas dan mengutamakan keterpaduan dan keruntutan isi. Sedangkan untuk ragam bahasa jurnalistik, ya, kalau yang dimaksud adalah sebuah straight news, ya, pasti bahasa yang digunakan adalah ringkas, lugas, padat, dan mudah dipahami, tidak bertele-tele, ya, dan tanpa basa-basi. Jelas itu adalah ragam bahasa jurnalistik yang mengarah ke straight news, ya. Baik, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Jika ada kekeliruan yang saya sampaikan, silakan Bapak Ibu cantumkan saja pada kolom komentar YouTube ini. Saya cukupkan, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.